Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklan Apaya, NPM 2578098. Pada video hands-on kali ini saya akan mengerjakan pakai tracer 16.5.1. Ya, oke. Jadi nanti langsung aja kita di sini saya sudah melengkapi addressing tabel ya. Ya. Di sini kan tidak ada gateway-nya ya. Di sini saya sudah menambahkan gateway-nya dari masing-masing device-nya. Nih. Oke, lanjut aja langsung kita konfigurasi router A-nya ya. Kita konfigurasi, kita masuk lalu tekan enter. Nah, di sini kita masuk ke mode konfigurasi global. Lalu aja enable. Nah, kemudian kita masuk ke mode exit modenya. Preferred. Kita masuk ke mode konfigurasinya, yaitu config T. Lalu kita atur hostname-nya. Di sini hostname-nya yaitu rtr strip a. Oke, kita sudah mengganti hostname-nya. Lalu kita mencegah pencarian DNS ya, DNS yang salah. Mencegah pencarian DNS yang salah ketik ya. Jadi perintah ini tuh no IP domain lookup. Nah, perintah ini mencegah router mencoba menerjemahkan kata yang salah ketik atau typo ya sebagai nama domain internet yang biasanya itu membuat perangkat hang selama beberapa saat ya. Lookup. Oke. Kemudian kita mengatur batas minimum karakter passwordnya. Security password min length 10. Oke. Kemudian kita apa namanya? Mengamankan apa? Jadi kan kode ini tuh security password minimal ini itu memaksa aturan keamanan. Jadi agar setiap password baru yang dibuat di perangkat ini itu memiliki panjang minimal 10 karakter saja. Oke, lanjut kita mengamankan akses konsol ya. Yaitu line chrono. Passwordnya kita masukkan password yaitu @cons 1234 lalu tanda seru. Oke, nah lalu exec apa exit timeout 70 ini itu mengatur agar sesi otomatis tertutup ya jika tidak ada aktivitas selama tepat 7 menit ya. Exit timeout 7. Oke, lalu login untuk mengaktifkannya, mengaktifkan passwordnya, login lalu exit ya, keluar. Oke, kemudian kita mengatur password administratornya dan mengenkripsi semua passwordnya. Jadi perintah enable secret ini untuk membuat password yang kuat dan otomatis transkripsi untuk melindungi akses ke mode privilege. Enable ya. Enable secret. Ini passwordnya ya, @cons 1234 seru. Oke, lalu service password encryption. Oke, service password encryption ini itu akan menyembunyikan enkripsi password yang tipe teks biasa seperti plain text di file konfigurasi seperti password konsol tadi ya. Password konsol itu ini ya. Kemudian kita menambahkan banner peringatan. Ini menambahkan banner peringatan. Banner MOTD hashtag unauthorized access is prohibited. Oke, jadi banner MOTD atau message of the day ini untuk menampilkan pesan hukum atau peringatan setiap kali ada orang yang mencoba login ke router tanpa pagar hashtag
digunakan. Itu sebagai pembatas tanda pagar hashtag di awal ini sebagai pembatas awal dan akhir tag saja ya. Oke, lalu kita mencegah serangan brute force login, yaitu login block for 45 attempts three within 100. Nah, jadi ini adalah fitur keamanan untuk memblokir akses login selama 45 detik ya. Jika terjadi 3 kali gagalan, masukkan password dalam kurun waktu 1 detik. Oke. Ada kesalahan. Oh, ini bukan login tapi login. Oke. Sudah. Kemudian kita mengkonfigurasi SSH, search shell dan membuat user ya. Jadi SSH ini tuh membutuhkan nama domain. Jadi kita gini, IP domainnya, IP domain name. Nah, lalu kita membuat akun administrator lokalnya dengan perintah itu nanti kita buat dulu membuat nama domainnya yaitu security.com. Oke. Lalu kita membuat akun administrator lokal dengan perintah yaitu username netadmin secret. Oke, lalu log admin ya. Log admin underscore 9. Oke, kita sudah buat username-nya, lalu kita memasukkan perintah crypto key generate RSA ya. Jadi ini untuk menghasilkan kunci enkripsi untuk mengamankan data SSH-nya. Jadi ketika muncul, oke, lanjut. Nah, ketika muncul ini kita ketikkan 1024. Oke, lalu kita mengamankan jalur remote aksesnya, FTE-nya ya. Kita mengamankan jalur remote akses FTE-nya yaitu line FTE 04. Oke, sudah masuk. Kemudian kita login lokal. Login lokal. Lalu jadi lihat FTE 04 ini itu mengkonfigurasi, kita akan mengkonfigurasi jalur login jarak jauh ya, seperti via jaringan. Lalu login lokal ini untuk memberikan login lokal ini untuk memberikan memerintahkan router untuk menerima username dan password yang baru saja kita buat nih, yang baru saja kita buat. Oke, kemudian kita di sini transport, perintah transport input SSH. Nah, jadi transport input SSH ini untuk memblokir telnet dan hanya mengizinkan protokol SSH yang aman ya. Kemudian exit timeout, pembatasan waktunya, batasi waktunya yaitu selama 7 menit. Set time out. Oke, sudah kita konfigurasi routernya. Kita simpan dulu. Exit. Lalu end. Oke, lalu kita simpan. Right ya. Oke. Kemudian kita konfigurasi switchnya. Switch satu ini kita konfigurasi. Oke. Kita masuk enable lagi, enable. Lalu config T. Jadi sama seperti router tadi, langkah awalnya itu adalah menamai perangkat itu agar mudah identifikasi hostname. Juga wajib diatur sebelum kita bisa mengaktifkan SSH-nya. Oke. Kita ganti hostname-nya yaitu SW strip 1. Oke, sudah kita ganti, lalu kita mematikan port switch yang tidak terpakai ya. Kita matikan port switch itu yang tidak terpakai, yaitu interface range F0 garis miring 3 sampai 24
lalu koma G0 garis miring 2, lalu no shutdown, bentar untuk matikan shutdown. Oke, nah sudah kita matikan. Jadi secara default itu semua port itu switch menyala ya. Jadi berdasarkan topologi ini switch itu hanya menggunakan port F01 dan juga F02 dan gigabyte G0G1. Nah, praktik amannya adalah kita menggunakan interface range untuk memilih semua sisa port yang nganggur dan matikan dengan perintah shutdown. Nih, seperti ini. Ini yang kita matikan ya, port-port yang kita matikan. Oke. Kemudian kita mengkonfigurasi sebentar kita exit dulu. Kita exit, setelah shutdown kita exit, kita keluar. Exit. Nah, kemudian kita mengkonfigurasi IP management switch-nya dan default gateway-nya. Kita masuk ke interface VLAN satunya. Oke, kemudian kita masukkan IP address-nya. Ini IP address-nya ya. IP address-nya ini. Lalu subnet pass-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, kita enter aja. Lalu no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Shutdown. Oke, lalu oke, sudah up ya. Kemudian kita exit. Oke. Nah, switch layer 2 itu tidak memiliki IP di port freeze ya. Jadi agar switch bisa di ping itu kita atau di remove via SSH, kita harus memberikan IP. Nah, IP-nya itu tadi ya. Ya, IP-nya pada interface virtualnya VLAN 1 yaitu VLAN 1. Nah, perintah IP selanjutnya kita masukkan IP default gateway. IP default gateway. Nah, ini nih untuk memungkinkan switch merespon ping dari komputer di jaringan remote ya, di jaringan lain ya. Jadi IP default gateway-nya tadi yang kita sudah buat. Ini IP default gateway-nya. Nah, ini kita salin aja. Salin. Lalu kita paste. Oke. Kita enter. Kemudian kita mengatur password administrator ya, lalu dan mengenkripsi passwordnya. Oke, kita buat di sini enable secret at fonts 1234 tanda seru. Oke, lalu service password encryption. Oke, jadi kita sudah mengunci mode private access modenya dengan password ini yang terenkripsi ya. Jadi tidak ada password plain text yang bisa dibaca. Kemudian kita mengkonfigurasi SSH dan buat usernya sama seperti yang awal tadi ya. Oke, kita coba di sini masukkan IP domainnya. Kita buat IP domainnya. IP domain name itu sama security.com. Nah, lalu username net admin secret block admin tanda seru 9. Oke, jadi konfigurasi ini sama persis kayak dengan router yang tadi, mengatur domain lalu membuat database akun lokalnya dan menghasilkan kunci keamanan RSA-nya ya. Oke, kita enter lalu kita buat kunci keamanannya crypto key generate
RSA ya. Oke, lalu kita masukkan 1024 bit. Oke, lalu kita mengamankan jalur remote access VTY-nya sama seperti tadi ya. Line FTY 015. Oke, lalu login lokal. Jadi kan switch Cisco itu umumnya memiliki 16 jalur virtual ya. Nah, perintah ini untuk memastikan siapapun yang mencoba meremote switch hanya bisa menggunakan protokol SSH dan harus memasukkan akun net admin yang ada ya. Database lokal perangkat. Oke, kita login lokal. Oke, lalu transport input SSH, lalu exit. Oke, lalu kita exit lagi, lalu kita save. Oke, sudah kita save, lalu kita silang aja. Nah, kemudian kita akan konfigurasi host PC-nya masing-masing ya. Kita dari PC dulu. Oke, jadi kita buka itu konfigurasinya. Nah, oke, sudah ya, default gateway sudah sama. Sudah sesuai. Kita lihat default gateway-nya. Oke, sudah sama. Ini PC ya, PC sudah sama 1.1. Kemudian laptop. Nah, sudah. Remote PC kita lihat juga. Oke, sudah. Sini kita akan coba melakukan ping ke remote PC ya. Kita coba melakukan ping. Sini kita salin aja IP-nya. Lalu kita ke command prompt, kita ping. Oke, berhasil request timeout ya. Satu yang loss, kita harus 20 sampai 0 yang loss. Oke, berhasil kita ping. Coba kita sebentar. Coba kita mengakses ya, kita mengakses ininya router menggunakan kabel konsol. Nah, oke, kita ke terminal, kita oke. Nah, kita disuruh masukin passwordnya. Passwordnya itu tadi password routernya yaitu apa namanya, passwordnya Cisco. Oke, salah. Kita coba masukkan passwordnya yaitu cons 1234 suruh enter. Oke, kita sudah berhasil masuk ya, menggunakan kabel konsol. Oke, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.